Perkenalkan, nama saya Deriska Juliana. Saya mahasiswa dari Universitas Kencabut Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriska Juliana. Saya mahasiswa dari Universitas Kencabut Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dalam berwirausaha. Menjadi seorang pebisnis adalah impian semua orang. Dan menjadi seorang pebisnis juga tidak mudah, apalagi saat ini zaman semakin canggih dan persaingan juga semakin banyak. Jadi tanpa adanya persiapan yang matang, besar kemungkinan bisnis yang dirintis akan berakhir dengan kegagalan. Gagalnya calon pengusaha atau pengusaha karena di awal usaha mereka tidak mampu merancang rencana bisnis atau bisnis plan dengan baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, banyaknya masalah-masalah yang muncul tak terduga dan mereka bingung apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Jika kita ingin usaha kita lebih maju, maka langkah awal yang harus kita pilih adalah dengan cara membuat atau merancang bisnis plan. Mengapa? Karena dengan adanya bisnis plan, kita dapat mengetahui bagaimana caranya merintis usaha dan kita bisa mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi ketika kita memasuki dunia bisnis dan banyaknya masalah-masalah atau resiko yang muncul, kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi sebelum kita memulai merancang bisnis plan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bisnis plan. Bisnis plan adalah rencana tertulis yang isinya mengandung tahapan ataupun rincian untuk berwirausaha demi mencapai tujuan. Tujuan dari bisnis plan ini untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga, contohnya seperti investor. Manfaat dari bisnis plan ini adalah untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha, untuk mencari sumber dana, dan membuat bisnis lebih fokus dan terarah, memprediksi masa depan, dan untuk menaikkan level bisnis. Adapun tahapan-tahapan dari bisnis plan, yaitu yang pertama menentukan masalah. Menentukan masalah adalah hal yang penting karena dari masalah itu kita dapat menentukan langkah apa yang kita lakukan untuk selanjutnya. Dan yang kedua adalah tujuan. Nah, setelah kita sudah tahu masalah apa yang akan kita ambil, kita juga harus mengetahui apa tujuan kita, karena tanpa adanya tujuan, usaha akan tidak berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Yang ketiga adalah analisis, di mana kita harus mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Mengapa? Karena dari kekuatan, kita harus bisa menentukan sejauh mana kekuatan atau kemampuan dalam berwirausaha. Selanjutnya kelemahan, karena dari kelemahan agar kita mengetahui harus sampai mana tindakan kita untuk wirausaha ini. Dan yang terakhir adalah ancaman. Mengapa? Karena agar kita siap menghadapi ancaman, terutama siap menghadapi pesaing yang memiliki usaha yang sama. Dan selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan, menentukan target pasar yang akan dicapai dalam wirausaha, dan menentukan perencanaan. Perencanaan ini meliputi marketing, keuangan, dan timeline. Dalam marketing, ia yang memasukkan strategi harga, pola pemesanan, lokasi, dan promosinya. Untuk keuangan, ia yang memasukkan anggaran-anggaran yang mungkin dari wirausaha yang akan dicapai. Dan timeline, yaitu ia yang mengatur jadwal kegiatan dari persiapan promosinya, penjualan, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah risiko. Nah, tadi kan kita sudah menentukan masalah.
Dan di setiap masalah pasti ada risiko yang akan timbul. Maka gunanya risiko dalam bisnis plan adalah agar kita mengetahui dampak yang akan terjadi dan kita dapat mengetahui strategi dari pemecahan masalah tersebut. Jadi, untuk para pebisnis disarankan untuk menyusun rancangan bisnis melalui bisnis plan. Karena gunanya bisnis plan ini untuk mengurangi risiko kegagalan. Memang bisnis plan ini tidak bisa juga untuk sebagai jaminan untuk meraih kesuksesan. Akan tetapi, dengan adanya bisnis plan, ini membuat kita lebih mudah menjalankan suatu usaha dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan kita. Dengan begitu, membuat kita lebih mudah untuk mencari keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, sekian dari presentasi saya, dan saya harap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya.